Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif Lontalo dari kelas 5B PGSD. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang media dan sumber belajar. Itu melanjutkan materi yang ke-8 tentang yang ke-9 tentang evaluasi media pembelajaran. Oke, langsung saja kita mulai dari pengertian evaluasi media pembelajaran. Nah, evaluasi sendiri dia merupakan kegiatan menilai. Maksudnya di sini kita mengumpulkan berbagai informasi, berbagai kenyataan atau fakta-fakta mengenai suatu objek atau kegiatan yang nantinya fakta-fakta atau kenyataan tersebut akan diolah dan akan kita dapat menggambarkan berbagai informasi mengenai objek atau kegiatan tersebut. Misalnya informasi seperti seberapa bermanfaat objek atau kegiatan tersebut, seberapa bergunanya, kemudian kekurangannya, juga keunggulannya, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan media pembelajaran sendiri, kita sudah menjelaskan media pembelajaran dalam beberapa video kebelakangan. Media pembelajaran itu dia merupakan alat yang digunakan oleh seorang guru untuk menyampaikan informasi pembelajaran kepada siswa. Alat ini digunakan untuk mempermudah guru untuk mengajarkan pembelajaran kepada siswa dan memudahkan siswa untuk memahami pembelajaran. Nah, maka dari itu, pengertian dari evaluasi media pembelajaran adalah mengumpulkan fakta-fakta atau kenyataan mengenai media pembelajaran untuk mengetahui seberapa bergunanya media pembelajaran tersebut, seberapa bermanfaat, dan juga apakah dia berpengaruh kepada siswa. Media pembelajaran merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran tidak dapat terpisahkan dalam proses belajar mengajar. Karenanya dalam media pembelajaran tersebut harus dievaluasi agar nantinya kita dapat mengetahui seberapa berdampaknya media pembelajaran tersebut atau seberapa bergunanya media pembelajaran tersebut dalam proses pembelajaran. Selanjutnya kita masuk ke tujuan evaluasi media pembelajaran. Tujuan evaluasi media pembelajaran sendiri merupakan berguna untuk memilih media pembelajaran yang akan dipergunakan di dalam kelas, untuk melihat prosedur penggunaan media tersebut, untuk memeriksa apakah tujuan penggunaan media tersebut telah tercapai, dan juga untuk memeriksa keahlian guru dalam menggunakan media pembelajaran tersebut. Nah, tujuan lain jika dipaparkan dalam poin-poin, yang pertama menentukan keefektifan pembelajaran, kemudian menentukan kualitas media tersebut dapat meningkat ataupun diperbaiki. Artinya di sini media yang digunakan apakah dia sudah benar-benar seperti itu ataupun dia masih bisa ditingkatkan lagi ataupun masih bisa diperbaiki lagi. Kemudian yang ketiga, menentukan apakah media itu cost efektif dilihat dari hasil belajar peserta didik. Artinya di sini untuk melihat apakah media tersebut dia berdampak secara langsung kepada hasil belajar peserta didik. Selanjutnya memilih media pembelajaran yang sesuai untuk dipergunakan dalam proses belajar di dalam kelas. Menentukan apakah isi pelajaran sudah tepat disajikan di dalam media itu. Menilai kemampuan tenaga pendidik dalam menggunakan media tersebut. Dan mengetahui apakah media pembelajaran itu benar memberi sumbangan terhadap hasil belajar seperti yang dinyatakan. Artinya di sini sebelum menggunakan media pembelajaran kan guru harus meresearch dulu apa media pembelajaran akan digunakan dan efektivitas dari media pembelajaran tersebut. Evaluasi media pembelajaran digunakan untuk mengetahui apakah media pembelajaran yang digunakan ini benar-benar efektif sesuai yang telah di search oleh guru. Dan yang terakhir, mengetahui respon peserta didik terhadap media pembelajaran. Oke, selanjutnya kita masuk ke prinsip evaluasi media pembelajaran. Nah, evaluasi media pembelajaran memiliki beberapa prinsip-prinsip. Yang pertama, apakah media pembelajaran tersebut berperan untuk meningkatkan komunikasi yang efektif. Artinya di sini media merupakan perantara dalam menyajikan pesan dari guru ke siswa. Oleh karena itu, dalam mengevaluasi media pembelajaran, kita harus mengetahui apakah media tersebut dia berfungsi sebagai sarana komunikasi oleh guru ke siswa. Kemudian kebenaran dan ketetapan konten. Nah, dalam mengevaluasi media pembelajaran, kita haruslah mengetahui
bahwa media pembelajaran itu dia harus disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan. Karenanya kita harus melihat apakah media tersebut memiliki kesesuaian dengan dan ketetapan terhadap materi pembelajaran yang akan dibawakan. Kemudian pertimbangan praktis, yaitu media pembelajaran yang ditetapkan untuk dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran hendaknya memenuhi kriteria dia kemudahan dipindahkan atau ditempatkan, kesesuaiannya dengan fasilitas yang ada di kelas, keamanan penggunaannya, daya tahan, serta kemudahan memperbaikinya. Dan yang keempat, faktor manusia, yaitu media pembelajaran yang digunakan dia harus sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik, dan serta ketersediaan tenaga khusus atau fasilitator dalam pemanfaatannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke prosedur evaluasi media pembelajaran. Nah, adapun langkah-langkah atau prosedur dari evaluasi media pembelajaran itu ada dua. Dia ada evaluasi formatif dan juga evaluasi sumatif. Nah, akan saya jelaskan yang pertama. Evaluasi formatif adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengumpulkan data tentang penggunaan media yang digunakan yang diharapkan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Nah, sehingga data yang telah diperoleh itu akan digunakan atau dijadikan sebagai acuan untuk memperbaiki agar media tersebut dapat digunakan lebih efektif dan efisien. Nah, dalam evaluasi formatif sendiri dia terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, evaluasi 1-1 atau one-to-one. Nah, dalam evaluasi 1-1 ini, kita misalnya untuk mewakili populasi dipilih 2 orang, satu dengan orang yang berkemampuan rendah, kemudian satu dengan orang yang berkemampuan tinggi. Kemudian kita memberikan menggunakan media pembelajaran tersebut kepada kedua peserta didik, kedua populasi tersebut. Adapun prosedur pelaksanaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan kepada peserta didik bahwa kami itu adalah perancang media baru. Dengan demikian, mari amati reaksi dari peserta didik. Kemudian jelaskan kepada peserta didik jika ada kesalahan dari penggunaan media, itu bukan kesalahannya tapi merupakan kesalahan dari media tersebut. Kemudian usahakan peserta didik dapat dengan santai dan bebas dalam menyampaikan pendapatnya. Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan peserta didik, lakukan tes awal. Catat waktu lamanya media digunakan dan reaksi dari peserta didik. Kemudian memberikan tes kepada peserta didik untuk mengukur keberhasilan penggunaan media tersebut. Dan terakhir dia melakukan analisis terkait informasi yang terkumpul. Selanjutnya ada evaluasi kelompok kecil. Nah, evaluasi kelompok kecil ini dia dilakukan pada populasi peserta didik antara 10 sampai 20 orang. Populasi tersebut terdiri dari siswa yang berkemampuan tinggi, kemampuan rendah, dan juga kemampuan sedang, serta dari laki-laki dan juga perempuan dari berbagai latar belakang. Adapun prosedur penggunaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan kepada peserta didik bahwa media tersebut pada tahap formatif. Untuk menyempurnakannya memerlukan umpan balik. Untuk mengukur kemampuan pengetahuan peserta didik berdasarkan topik yang berkaitan dengan media yang dipakai, dengan dilakukan tes awal yang berkenaan dengan penggunaan media. Kemudian memberikan tugas kepada peserta didik untuk mempelajari media tersebut. Kemudian selama penyajian media dicatat waktu dan umpan baliknya. Kemudian memberikan tes agar mengetahui dari tujuan yang telah ditetapkan. Memberikan angket kepada peserta didik agar dapat mengetahui, menarik, dapat dimengerti konsisten atau tidaknya media tersebut. Dan terakhir, melakukan analisa terhadap data-data yang telah terkumpul. Nah, apabila dari pertanyaan tersebut telah dinyatakan dalam kuesioner, kemudian informasi lebih detail dan jauh dapat dicari lewat forum diskusi dan penganalisisan data yang telah terkumpul sebagai bentuk umpan balik yang diberikan. Dan terakhir ada evaluasi formatif yang ketiga, evaluasi lapangan. Nah, evaluasi lapangan merupakan tahapan akhir dari evaluasi formatif dan pelaksanaannya peserta didik yang dijadikan populasi itu terdiri dari 30 orang dari berbagai karakteristik meliputi tingkat kepribadian, kemampuan belajar, jenis kelamin, usia, latar belakang, dan lain sebagainya. Nah, adapun prosedur pelaksanaannya, pertama, memilih peserta didik yang benar-benar mewakili populasi sebanyak 30 orang. Kemudian menjelaskan kepada peserta didik maksud dari uji coba lapangan dan hasilnya. Usahakan peserta didik dapat tenang dalam menyampaikan pendapatnya dan diingatkan kepada peserta didik bahwa uji coba tersebut bukan untuk peserta didik tetapi untuk media tersebut.
menyajikan media yang sesuai dengan rencana awalnya, kemudian mencatat semua respon dan waktu yang diperlukan oleh peserta didik selama penyajian media tersebut. Kemudian setelah penyajian media, lakukan tes akhir untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Setelah itu, bandingkan hasil tes akhir dengan tes awal yang digunakan untuk mengetahui efektif dan efisien dari media tersebut. Untuk mengetahui sikap peserta didik terhadap media tersebut dengan mendengarkan tes skala sikap. Melakukan analisa terhadap data melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti kemampuan awal, skor tes awal dan tes akhir, waktu yang diperlukan, perbaikan dari bagian-bagian yang sulit, pengajaran dan sebagainya. Nah, adapun langkah ini dijalankan secara bertahap dan dikembangkan sesuai kebutuhan evaluasi. Sebagai berikut. Peserta didik diberi tes awal sebelum mendapatkan pesan dengan media yang dievaluasi. Pada saat media digunakan sekaligus dievaluasi, kemudian mencari data sekunder sebagai penunjang penilaian. Peserta didik melakukan tes awal dengan pesan yang disalurkan menggunakan media. Evaluasi hasil evaluasi yang dilakukan pada saat di akhir untuk menentukan rekomendasi dalam rangka mengembangkan media. Oke, yang kedua ada evaluasi sumatif. Nah, evaluasi sumatif merupakan evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui keberhasilan dan seberapa lama dipakainya dari program yang dihasilkan. Dengan demikian, finalnya setelah diperbaiki dan disempurnakan akan dikumpulkannya data untuk menentukan media pembelajaran tersebut bisa digunakan dalam situasi yang telah dilaporkan. Evaluasi sumatif yang dilakukan setelah dipastikannya media pembelajaran sudah selesai dikembangkan dan diimplementasikan ke lapangan. Evaluasi sumatif juga dilakukan untuk menentukan sejauh mana manfaat dari media pembelajaran. Nah, evaluasi sumatif yang bertujuan untuk membuktikan suatu keberhasilan dari media pembelajaran. Dengan evaluasi sumatif, pengembangan media pembelajaran diharapkan tidak hanya dianalisis secara teoritis, tapi benar-benar telah dibuktikan secara langsung di lapangan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.